bagi gue kenapa gue setuju di merger apalagi kalau diakuisisi sama negara ya. Setuju, tetap gak setuju sih kalau gue sih. Kalau Soalnya karena pensiun ya gimana itu kan gitu masa depan kita nggak cerah gitu. Tidak sama. Ya, kembali lagi dengan kita di channel kita yaitu Tidak Sama. Dengan gue Frans Pasaribu dan kawan gue Alvan Budovir. Kali ini kita akan bahas apa nih? Sekarang nih kita bahas lagi isu yang lagi hangat ya. Apa tuh? Terkait sama mergernya Grab sama Gojek nih. Oke, jadi kita akan bahas terkait isu yang lagi beredar katanya Grab akan merger ke Goto ya lebih tepatnya ya. Karena kan Gojek udah di bawah Goto harusnya. Iya, sekarang kan kalau kemarin Gojek itu udah merger sama Tokopedia ya jadi Goto. Nah sekarang Gojeknya itu sama Grab nih. Nah ntar nggak tahu nih bisnisnya ke depannya kayak gimana. Nah ini kita bahas terkait isu yang terkait. Jadi kita akan bahas dan gali terkait merger ini ya. Merger itu artinya nanti secara pengakuisisian Grab akan mengakuisisi Gojeknya ya atau aplikasinya. Jadi ada kemungkinan aplikasinya mungkin akan berubah ya. Tapi kita nggak tahu. Kita tunggu. Bisa jadi Grab Gojek atau Go Grab atau Grab Go. Atau Grab Go. Grabnya yang Go kan. Oke, kita akan bahas pertama itu terkait tentang aplikasinya dulu mungkin ya. Nah, betul. Aplikasinya dan dampak customer dan drivernya seperti apa gitu kan. Kalau menurut gua ini sebuah proyek yang bagus ya bagi gua. Kalau kenapa gua bilang bagus? Karena gua setuju kalau digabung. Apalagi bukan hanya Grab dan Gojek yang gabung, tapi semuanya kalau bisa. Ada Maxim, terus ada InDrive, atau pokoknya semua yang bergerak di bidang aplikasi online, ojek online, ataupun taksi online, itu harusnya dinaungi atau diakuisisi sama negara. Kalau enggak nanti kejadiannya kayak sekarang nih. Kayak gimana tuh? Semua merasakan, wah gue jadi mitranya Grab atau mitranya Gojek. Hidup gue kayaknya nggak aman untuk masa depan kan gitu. Mungkin gue kalau sekarang masih muda, atau gue masih kuat fisik gue, mungkin gue biasanya bisa ya. Gue narik, dapet orderan ya udah dapat fee kan gitu. Tapi kalau gue sakit atau gue lagi udah masuk ke masa tua ya atau retire atau pensiun ya gimana itu kan gitu masa depan kita nggak cerah gitu. Cuman kan ya kalau misalnya kita semuanya diakuisisi berarti kan terjadi monopoli. Yang dikhawatirkan adalah banyak banget impact misalnya kayak dari sisi ekonominya. Harga jadi antara platform itu jadi nggak bisa bersaing karena yang monopoli hanya satu perusahaan. Jadi menurut lo nggak bagus kalau di merger? Pasti nggak bagus. Atau diakuisisi oleh satu pihak gitu? Betul. Bayangin kalau misalnya aplikasi cuma ada satu. Dari sisi driver ya nggak ada kekuatan lagi nih. Misalnya sekarang potongan aja berapa? 30-70% tergantung dari ini. Justru karena diakuisisi jadi satu, apalagi kalau oleh negara, itu bisa disubsidi, ya kan? Masa iya sih yang korupsi triliunan aja kita nggak goyang, masa subsidi buat driver nggak bisa? Masalah, ya gimana ya? Masalahnya kan kalau kita ngomongin korupsi di Indonesia agak sulit ya. Mungkin apalagi kalau subsidi nih. Sebenarnya kan pemerintah harusnya bisa aja nih subsidi buat ke swasta. Contoh nih, misalnya kayak Cina aja. Cina kan banyak banget nih subsidi buat perusahaan swasta kan, kayak misalnya Xiaomi atau perusahaan-perusahaan mobil kayak BYD. Itu kan disubsidi pemerintah terkait risetnya. Kenapa Indonesia nggak bisa gitu? Ya, itulah hal yang lain nanti kita bahas lah ya. Bagi gue kenapa gue setuju di merger apalagi kalau diakuisisi sama negara ya. Itu kayak contohnya kalau perhubungan itu kita ada Damri. Jujur Damri itu bagus bagi gue, tapi hanya khusus buat bis. Sekarang itu belum ada angkutan umum yang memang dalam kota terutama ya, sama ya kayak ojek online ini gitu. Ini belum ada kan gitu diakuisisinya. Oh, tapi kalau sekarang kita ada Jaklinggo sih kalau misalnya di Indonesia. Nah, tapi kan masalahnya itu cuma di ibu kota. Betul. Nah, gue pernah pulang kampung nih ke rumah orang tua gue atau ke Lampung ya contohnya. Di Lampung itu kalau di Kabupaten Pesawaran, terutama di Kecamatan Gedung Tataan, itu kalau udah di atas jam 6 sore, ojek online nggak ada, ya kan, yang mau ngambil nggak ada yang mau, karena memang di pinggir kota, tapi dari jarak ke kota itu paling 10-15 kilo, nggak jauh, tapi nggak ada yang mau ngambil. Otomatis, orang di sana nggak bakal bisa kemanapun, terisolasi di dalam wilayah itu, karena memang nggak ada transportasi. Padahal kalau ini kan sebuah momentum ya, kalau ini diambil oleh negara mau
membuka seluas-luasnya bagi masyarakat umum, karena gue tahu di tempat gue waktu itu ya, di waktu gue kecil di situ di Gedung Ketataan, Kecamatan Gedung Ketataan di Kabupaten Pesawaran itu kalau mereka itu akhirnya terisolasi. Kalau yang nggak punya motor, yang nggak punya kendaraan ya sudah nggak bisa kemana-mana. Menurut gue di sini momen yang bagus buat negara, buat open semua akses. Jadi nggak hanya untuk ekspedisi atau plat merah aja yang dibuka ya, tapi ini anggap jadi mungkin kalau memang BUMN nggak bisa ya turunin jadi BUMND. Kalau menurut gua setuju kalau ini digabung, apalagi kalau diambil negara. Iya, kalau misalnya diambil negara mungkin banyak banget positifnya bisa diambil ya. Cuman yang jadi masalah nih, kalau misalnya yang ini tetap swasta gitu kan. Dan khawatirnya kan kayak sekarang kita balik lagi potongan 30-70%. Itu ada saingan loh, persaingan antara Gojek sama Grab. Apalagi sekarang kan khawatirnya juga kan ada taksi baru nih dari Thailand Vietnam ya. Vietnam, Sun SM. Mereka potongannya 50%, tapi 50% itu mereka nggak mikirin biaya perawatan, mereka dapat mobil, tinggal ngecas doang. Dan itu pembagiannya 50%. Bayangin kalau Gojek nih udah 30%, tapi bensin juga mahal juga di Indonesia. Terus belum lagi perawatan kendaraan sendiri, ganti oli dan lain dan sebagainya. Apalagi rata-rata kalau Gojek itu 50 sampai 100 ribu sehari. Motor ya. Kalau mobil, lu berapa kalau mobil? Kalau mobil pengalaman sih ya bisa bersih-bersihnya 300 bisa dapat. Itu dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, satu harian. Dari pagi sampai malam kan? Itu aja kan dari 200-300 itu belum sama perawatan juga. Lu pasti kan ngerawat mobil kan? Ya, benar. Nah, bayangin kalau misalnya nih Grab Gojek gabung, terus akhirnya mereka monopoli harga, dan ini kan saingannya mereka kan ada Maxim juga nih yang cukup murah, terus ada Sun SM nih. Apalagi Sun SM juga dia berani ngasih diskon sampai 20-30% gitu kan. Dan itu harganya bersaing banget. Kalau misalnya Grab sama Gojek, ya kita sekarang tahu lah mereka kan masih ngejar profit nol ya. Kalau misalnya kita lihat ini dengar-dengar kabar kan mereka juga belum profit gitu kan. Dan kalau misalnya mereka mau memperbesar profit, berarti kan antara harganya dinaikin atau misalnya nanti potongan digedein. Dan kalau misalnya harga dinaikin, ya saingan ada Maxim atau yang lain. Terus kalau misalnya potongan digedein, kasihan dong sininya Tapi Gojek. balik lagi kan gue bilang tadi. Makanya merger ini ada bagusnya bagi gua ya. Apalagi kalau lebih bagus lagi diakuisisi oleh negara. Ya, kalau itu semuanya akan terjamin. Karena bagi gua lini bisnis atau lini bidang yang memang atau lini atau bidang yang belum bisa diambil secara swasta lebih baik diambil negara. Kayak contohnya aja kalau tadi kan transportasi ya. Ini kalau nggak diambil negara, antara masyarakatnya yang rugi atau perusahaannya nggak kuat. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau dia mau ekspansi seluruh wilayah, otomatis kan dari perusahaan akan mengeluarkan budget untuk investasi di awal. Sedangkan bagi masyarakat sangat terbantu, tapi kalau harganya pun tinggi, lebih baik mereka nggak keluar. Iya betul. Ya kan? Nah, ini jadi simpang siur kan gitu kan. Maksudnya kalau gitu jatuhnya yang akan ada terus atau yang bakal maju terus adalah kota-kota besar. Sedangkan untuk pedesaan, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan atau merasakan kesejahteraan atau keadilan deh, nggak usah kesejahteraan. Kesamarataan lah ya. Keadilan dulu. Makanya kita ada di Pancasila kan keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan seluruh rakyat ibu kota. Betul. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Ini yang harus digarisbawahi buat pemerintah. Ya, tapi kan kalau keadilan mah makin ke atas makin tumpul ya gimana ya? Wah, kalau itu gue nggak berani ngomong ya. Oke, kita lanjut lagi kalau misalnya digabung, kira-kira regulasinya gimana? Nah, sekarang menurut gue belum lihat lagi ya hasil Kementerian Perhubungan ya sama DPR komisi berapa yang ngurus perhubungan? Aku lupa ya. Ya nanti kita tampilin di sini ya. Lihat di layar nanti ditampilin sama editor ya. Kalau nggak salah sudah membahas gimana untuk mengatur atau kebijakan yang boleh diambil oleh sebuah perusahaan, terutama swasta yang bergerak di bidang aplikasi driver atau ojek online ini. Gitu. Tapi yang mau gua angkat di sini, dibilang transparan nggak juga. Kenapa gue bilang nggak juga? Maksudnya gimana tuh? Gue sebagai driver nggak pernah tahu sebenarnya sisi aplikasi itu, perusahaan aplikasi itu dapat berapa. Lalu si customer kena potongan berapa. Yang mereka tahu, lu dapatnya sekian. Udah gitu. Sekarang gue taunya gitu. Tapi gue dapat orderan nih. Dapat orderan, titik jemputnya di A, tujuannya ke B. Nanti lu dapatnya sekian. Udah, that's it gitu doang.
Tapi kalau yang cash lu bisa tahu nggak sih sekarang? Atau lebih banyak yang non cash kalau di Cash, Jakarta? cash bisa tahu tapi bener. Hmm. Nah, tapi hampir jarang kalau di ibu kota. Kalau sepengalaman lu nih yang cash kalau misalnya jarak jauh itu potongannya bisa nyampe berapa? Ah, justru kalau cash gue malah suka. Heeh. Kenapa? Karena potongannya mungkin benar, tapi Hmm. gue dapat tambahan dari Oh, dikasih tips ya. ya, karena biasanya customer itu nggak mau kembalian gitu. Hmm. Uang pas aja gitu. Udah ngasih, "Oh, udah nggak usah, Mas." Itu akal-akalan driver aja nggak sih? Oh, enggak gitu. Kita nggak boleh gitu ya. Kita ada namanya etika dalam bekerja juga begitu ya. Jadi Betul. kalau memang ada kembalian yang harus kita kembalikan, kita kembalikan. Iya, jangan sampai. Kecuali mereka maksa, "Oh, nggak usah. Oh, nggak usah dikembaliin, Mas. Ambil Hmm. aja." Nah, Iya kan kan. itu kembali lagi ke orangnya, mau tetap dikasih atau diterima. Karena kan dia dari sisi Drivernya juga ya. customer udah memberikan. Iya, jangan sampai nih driver giliran nggak dikasih tips, ngedumel gitu kan. Jadinya kan Iya. kita juga bete kan sebagai pengguna layanan ya. Gue juga dulu driver Iya. lagi. Soalnya kalau ngomong-ngomong tentang drive atau ojek online atau taksi online ini banyak kekurangan juga bagi gua. Kekurangannya gimana tuh Mas lu? Kekurangannya gini, nggak ada kepastian keselamatan Oh, bagi terkait customer, asuransi. Hah? dan bagi driver. Maksudnya gimana tuh? Gua harus asuransi sendiri. Oh, jadi dari Gojek sama Grab itu nggak ada sebenarnya sampai sekarang nggak ada asuransi buat. Mereka menawarkan, maksudnya ini ada rekomendasi kalau lo mau play atau mau daftar di sebuah asuransi, ada nih kita gitu kerjasama sama perusahaan A B C D gitu. Tetap aja tapi kitanya yang perlu rutin membayar. Tapi lu setuju nggak sih kalau misalnya nih, gue kan pernah dengar dari taksi online dari negara sebelah. Katanya kan mereka tuh kalau mau join itu pertama kan ada interview dulu. Oke. Ada interview, psikotes. Emang masuknya susah tuh. Tapi sebenarnya pas perjalanan itu mereka tuh sudah include sama asuransi. Asuransi buat pengendara sama asuransi buat pengguna layanan gitu. Nah, kalau misalnya nih Grab sama Gojek itu misalnya merger tapi mereka nyedain itu asuransi, itu menurut lu gimana? Wah, gue setuju banget. Setuju banget. Makanya gue bilang tadi dari awal gue setuju banget kalau di merger. Hmm. Apalagi gue lebih setuju banget kalau diambil oleh negara. Oh, mending sama negara Iya. sekalian. Karena apa? Memang kalau berbisnis nggak ada kompetitor itu nggak ada gairahnya. Benar. Betul. Tapi kalau menurut gue nggak semua bidang sih bisa dikompetitorin ya. Apalagi ini kan transportasi ya. Transportasi kita itu nggak semudah di negara-negara lain. Istilahnya gini, kalau kita di bidang lain misalnya, jualan sembako, pasti ada semua. Oke. Dari semua lini. Di semua daerah pasti ada namanya sembako. Misalnya kan mau beras, ya kan dan lain sebagainya. Tapi kalau transportasi untuk online atau umum lah, kita nggak usah bilang online, transportasi umum, tidak semua ada transportasinya. Kalau itu gue nggak setuju sih. Kalau transportasi menurut gue kita butuh kompetitor sih. Contoh kayak misalnya sebelum ada Gojek lah ya. Kan lu pernah ngerasain sendiri rasanya naik angkot kayak gimana? Ngetemnya lama, ya kan? Terus udah gitu, ntar udah kayak mau maju nih, dimundurin lagi. Begitu ada Gojek kan, ya mungkin memang angkot ini makin berkurang banyak ya. Tapi kan nggak se-ekstrim dulu gitu mainin pengguna jasanya. Terus kalau misalnya gue ngambil sampel nih dari perusahaan yang mesti ada kompetitor kayak contoh Pertamina. Dulu pelayanan Pertamina, wah luar biasa sekali. Lu kasarannya ngisi bensin, udah aja nggak ada senyum, nggak ada sapa. Isi aja kan si yang jagain pom bensinnya. Tapi begitu misalnya kayak dulu ada namanya Petronas masuk nih, lu mobil dibersihin kacanya. Nah dari situ Pertamina juga kan evaluasi. Sekarang kan jadi jauh lebih baik daripada zaman dulu. Nah menurut gua kalau kompetitor itu penting sih buat bisnis karena di dalam suatu kompetisi akhirnya perusahaan ini berinovasi supaya si pelanggannya ini memiliki experience yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah kalau cuman ini dimonopoli sama satu perusahaan, ya udah seenak-enaknya dia aja udah. Itu sih yang menjadi khawatirnya. Tapi benar juga, tapi nggak semuanya benar bagi gua. Karena yang kembali lagi ke tadi topik awalnya, nggak semua ada di wilayah Indonesia ini transportasinya. Itu dulu. Mau dia online, offline, ada juga yang memang nggak ada transportasinya. Jalannya ada, transportasi umumnya nggak ada. Tapi kalau di Grab sama Gojek ada nggak sih driver yang disediain layanan sama disediain kendaraan sama perusahaan? Masih ada itu. Jadi dia bisa bayar cicilannya ke pihak aplikasinya. Oh dia modelnya nyicil gitu Iya, atau gimana? modelnya cicil bulanan, bayar bulanan.
dari Mhm. potong saldonya dia gitu. Oh, dia Per harinya berapa, bukan bulanan, sorry. per hari dia mesti nyetor gitu? Penghasilan berapa nanti dipotong gitu. Oh. Sesuai kesepakatan, janjian. Oh, kalau misalnya sehari 200.000 itu berarti 200.000 harus potong gitu? Ya. Oh, itu ntar kalau misalnya udah lunas jadi hak milik? Oh iya dong. Itu kan kita cuma istilahnya diperbantukan lah sama pihak aplikasi. Oh. Cuman ya itu tetap aja, mau nggak mau kan lu dipaksa untuk tiap hari kerja. Iya sih, apalagi sehari kalau bisa 200 ya itu serem juga Iya, sih. kita kan bukan robot ya. Iya, dan ini kan kita juga belum tahu kondisi jalan kan, kadang-kadang kan Iya. sepi atau misalnya pas lagi banyak keluar kota kan itu kan. Oke, jadi conclusion-nya lu tetap gak setuju Tetap gak setuju sih kalau gua sih. kalau Soalnya karena menurut lu kompetitor itu harus ada supaya bisa membangkitkan usaha serta masyarakat iya, mendapatkan dampak iya dari. karena menurut gue ya, inovasi itu berdiri di atas kompetisi. Karena Oke, setiap perusahaan akan berusaha lebih baik daripada perusahaan sebelah. Kayak contoh tadi ngambil Pertamina. Pertamina dari bahan sebelumnya bakar lah ya. dari sisi bahan bakar. Hmm, Itu kan jadi Pertamina jadi jauh banyak lebih ya, ada bagus. banyak ada Itu positif sekali sekarang Pertamina kalau ya. dibandingkan sama waktu kita kecil mungkin 20 tahun yang lalu gitu kan. Kalau dulu masih bisa pakai pakai apa? Jerigen ya. Dulu pakai jerigen sekarang Sekarang kan nggak nggak bisa. boleh. Terus kayak contoh motor gua kan Tapi belum tangkinya nyuci di ini ya, depan. belum nyuci kaca ya. Ya memang enggak kalau itu. Kalau Sekarang Pertamina ya. sel juga enggak soalnya. Sel ya. Oh, sel ya? Ya, kan gue pakai sel. Oh gitu. Aduh, jujur aja gue pakai sel. Sama sih motor gua juga. Apalagi ada kasus kemarin korupsi. Enggak. Itu oknum. Itu Bagi oknum. gue sih. Jadi bagi gue Pertamina itu tetap benar, bahan bakarnya juga benar ya. Kalaupun ada, itu mungkin hanya segelintir aja sih. Iya, mungkin sebagian ya. Karena Sampai mungkin dari 1.001 kali kan gitu. ya sampai Tapi teman gue tuh bilang gini, Pertamax itu adalah Pertalite yang tidak ngantri. enggak, itu cuma meme-nya Itu aja. meme-nya aja ya. Nah, karena kita tetap positive thinking, pasti di balik kejadian ini ada hikmahnya. Betul. Semoga kedepannya nggak kejadian lagi Iya. ya. Oke, kita balik lagi ke Grab dan Gojek. Menurut gua setuju di merger supaya nggak ada keributan karena kadang itu ada yang di sini harganya sekian, di sini harga sekian, jadi terpecah drivernya. Tapi Eh, kalau dari tapi Alvan kalau tadi misalnya, bentar, gue masih ini sih, terkait gimana? soal tenaga kerja ya. Heeh. Sekarang kan driver itu kan banyak ya. Nah, lo khawatir nggak sih kalau misalnya nanti ketika sudah merger ini akhirnya driver tuh berkurang? Kan sekarang kan kalau misalnya motor sendiri ya, Mhm. Gojek itu kan sudah cukup lama menutup kemitraan di beberapa tempat gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya di kota besar ya dia masih buka Mhm. atau enggak. Cuman di beberapa tempat kayak contoh di tempat asal gue Purwakarta, Gojek itu udah nggak buka lagi. Nah, gue khawatir kalau misalnya nanti Grab sama Gojek ini merger, nanti beberapa akun ini bakal dihentikan gitu, kemitraan bakal diputus. Efisiensi gitu. Iya, karena jadinya redundansi antara yang tadinya ada di Grab, Gojek, sekarang disatuin sama kayak dulu Grab tuh dulu dari Uber ya. Mhm. Dari driver Uber kan dimasukin ke Grab semua. Dan mungkin masih belum ke blow up kayak zaman sekarang ya Grab sama Gojek ya. Karena itu mungkin kalau Google kan dari Amerika, Grab dari Malaysia sama-sama dari luar lah ya. Yang jadi masalah kan sekarang kan ini kan antara yang lokal sama dari luar nih. Tapi menurut gua nggak gitu. Aplikasinya bakal tetap masing-masing. Menurut gua kalau sampai di merger ya. Hmm? Mungkin di tahap awalnya itu hanya manajemennya aja yang di merger. Tapi kalau dari sisi aplikasi itu tetap masing-masing. Karena gue yakin mau gabungin itu lagi butuh development, butuh effort, butuh Hmm. uang, butuh resource dan lain sebagainya. Artinya nggak bisa secepat itu. Dan Hmm. otomatis yang kalian yang driver yang punya 2 akun itu nggak mungkin lagi bisa jadi 2 akun karena satu akun. Lo juga berapa akun? Kalau gue 1 akun, Satu akun. karena di PM. Di Gojek di PM. Waktu itu waktu 2017 karena nggak sengaja gue lagi ngetes ngambil orderan sendiri. Itu lagi Oh. coba pertama kali di Lampung lagi masuk. Hmm. Nah, gue penasaran, gue pesen terus gue ambil di aplikasi di satu handphone yang sama. Itu yang langsung kena PM. Oh gitu. Tahun berapa itu? 2016. Wis. 2016 2017. Pokoknya pertama kali masuk ke Lampung.
Itu zaman-zamannya banyak yang nakal ya. 2016. Iya, apa tuyul-tuyul juga. Tapi Ya, gua nggak pakai. mainan tuyul Ya, gitu kita kan. Kalau sekarang makainya yang bersih-bersih aja gitu. dulu Karena kan juga sempet nembak-tembakan. ya, iya itu 2016 itu masih banyak. Tapi kalau misalnya dua aplikasi kayak gitu redundansi nggak sih? Misalnya kayak Enggak sih. kalau misalnya udah merger tapi tetap dua aplikasi. Sekarang pertanyaannya simple. Aplikasi Gojek aja nggak ada Tokopedia-nya. Iya, Atau betul. kebalik. Tapi kan bisnis Tokopedia aja nggak ada bisa ngorder driver kan? Maksudnya mesen orderan. kan bisa go instan. Pakai apa instan tuh pakai Gojek di Tokopedia. Bukan maksudnya lu mesen ojek atau mesen taksi online nggak bisa. Oh, mungkin belum. Iya, itu yang gue Mas- bilang nggak mungkin semudah itu karena ngegabungin aplikasi itu yang aplikasi yang kita lihat udah gede gini mau digabungin susah banget kan menurut gue. Masalahnya kan beda kalau Gojek sama Bisa Tokopedia sih kan beda bisa bisnis. pertanyaannya. Kalau Grab sama Gojek kan masalahnya ini kan satu bisnis. Gak mungkin dong kalau misalnya dua aplikasi tapi drivernya Ya tetap kayak satu. Uber dulu, Kalau Uber kan nanti kita lihat lagi ya, kita udah lupa itu kayak. iya, masalahnya gini, gue pas waktu itu join di GrabCar, pas Uber masuk, apa dimasukin karena kan Uber kan akhirnya kan hengkang dari Indonesia, Ya berarti kan orangnya yang dimasukin ke orangnya aplikasi yang kan, dimasukin, bukan aplikasinya yang bukan di dimasukin. aplikasi. Nah, itu. Nah, ini kan yang jadi masalah kan kita jadi ada dua aplikasi. Apakah nanti jadinya Kalau diupdate jadi pasti satu? kalau menurut gue sih nggak bakal digabung sih. Ini asumsi gue ya, nggak bakal digabung aplikasinya. Karena konsumen itu, apalagi ini kan aplikasi bukan setahun 2 tahun ya. Banyak konsumen itu yang udah jadi fanatik juga. Ada di wilayah tertentu, gue maunya nggak Gojek. Contohnya, Di tempat gue maunya Gokar di Lampung. oh di Lampung maunya Gokar, Ya, kenapa tuh? GrabCar-nya nggak laku. Loh, kenapa? Gue nggak tahu kenapa. Hmm. Itu kejadiannya. Kalau di sini ada kan, laku-laku aja, tapi maksudnya lebih banyak. Apalagi sudah masuk Maxim. Wah itu Maxim nomor 1. soalnya murah. Bisa jadi itu. Kalau Maxim nomor 1 benar. Iya. Lebaran kemarin itu gue pernah tes Maxim Grab gue hidupin. Ya kan. Maxim bisa sampai 1,5 juta. Grab padahal itu di peaknya Idul Fitri ya. Puncaknya Idul Fitri lah ya. Nggak dapat banyak tuh orderan. Paling dapat 1-2 doang. Sisanya itu dari mall. Gue nggak mau mall. Kalau udah mall di Lebaran itu sama aja kayak kita parkir. Oh iya, lebih dari 1 jam pasti di dalam ya. Karena apalagi kalau jemputnya harus di lobi. Oh. Udah kota kecil Semerawut yang gitu kan, istilahnya mau masuk ke salah satu mall di Bandar Lampung kan gitu. Itu kiri kanan persimpangan atas flyover dan lain sebagainya itu gue bikin makanya ya udahlah mendingan ngambil Maxim yang di luar mall gitu. Ya semoga Lampung lebih baik ke depannya ya. Ya itu kalau Lampung. itu ntar kita bahas lain lagi nanti. Oke, jadi point of view-nya dari gue setuju digabungin asal manajemennya, apalagi kalau lebih bagus lagi pemerintah yang ngambil alih. Ya kalau gue sih supaya apa? Supaya customer ada perlindungan hukumnya serta keselamatannya dan drivernya juga termasuk keluarganya driver ada jaminan keselamatan buat hari tuanya. Ya itu semoga ya karena kalau sekarang kan masih belum kelihatan gitu kan. Karena bagi gue BPJS itu penting. Iya itu kan driver kan nggak ada kan. Nah itu driver nggak ada. BPJS pribadi maupun BPJS-nya keluarga. Kalau misalnya merger asal jadi lebih baik gitu ya. Soalnya kan kalaupun merger dan mau tetap jadi satu, mungkin pemerintah harus ambil alih kebijakannya untuk mengatur kebijakannya supaya apa? Supaya adil lah semuanya bagi pengusaha adil, masyarakat customer adil, serta terutama drivernya yang adil karena driver menurut gua yang terjun langsung di lapangan, apalagi ini di jalan. Di jalan itu tingkat kematiannya lebih tinggi dibandingkan rumah sakit bagi gua sih. Iya, apalagi karena rumah sakit biasanya ada juga yang sumbernya dari jalan. Betul. Ya kan? Dan emang kalau menarik nih tadi kalau misalnya terkait asuransi apa BPJS, kayak mereka kan sebenarnya asuransi itu butuh ya, apalagi kalau misalnya terjadi kecelakaan. Nah kalau BPJS kalau sekarang ada, tapi jasa harja. No comment. Ya, ini jasa harja karena kita bayar pajak. No comment. Kalau ya gitu. Tapi kalau yang kan kita juga pengen asuransi buat kesehatan ya kan? Iya, ya kesehatan apalagi kalau misalnya ada BPJS tenaga kerja kan itu kan untuk itu lebih bagus lagi. Itu keren banget sih kalau misalnya emang ada. Karena buat teman-teman yang nggak tahu sebenarnya di driver ini kan sebagai mitra. Jadi mereka itu nggak dapat BPJS tenaga kerja kesehatan itu mereka nggak dapat. Apalagi sempat kita bahas tadi sebelumnya kan nggak ada asuransi. Rekomendasi ada tapi kita nggak dibayarkan asuransi. Itu sih yang agak berat dari sisi driver. Bagi gua mitra bener, tapi masalahnya mitranya ini nggak apple to apple.
Maksudnya gimana tuh? Kalau mitranya pengusaha dan pengusaha, gue Hmm. setuju. Lah ini lu aja udah punya motor satu, itu Hmm. juga motor untung-untung hidup. Ya kan? Bagi gue itu mitra yang kurang tepat lah gitu. Jadi harusnya gimana tuh? Bukan mitra harus. Jadi emang sistemnya adalah kontrak untuk sebagai lu kerja sama gua gitu. Oh, jadi kayak platform sebelah ya. Ya, Jadinya apa? Misalnya oke nih kita kasih nih kontrak tapi lu interview dulu. ya gitu dan sebagainya gitu. Hmm. Bukan mitra bagi gua. Kalau mitra itu lebih tepatnya bagi pengusaha sama pengusaha. Oh, jadi kayak misalnya pengusaha nih, katakanlah dia punya trayek mobil 10 gitu. Nah, itu Terus saya kalau punya ini dia punya driver. motor satu ya maaf nih ya motornya juga untung-untung bisa hidup. Heeh. Belum lagi kalau kalau hujan sering mati karena kena masukan air, ya kan gimana Kayak mitra motor begitu? gua. Ya kan? Pertanyaannya simpel bagi gua. Kenapa pengusaha mau bermitra sama orang seperti ini? Ini kan sebenarnya juga bisa jadi ancaman bagi masyarakat yang gitu. Karena dia mau terima-terima aja, yang penting lu masuk. Lu tuh sebenarnya pengen di merger gara-gara emang lu kesel sama perusahaan. Itu kan maksudnya kan? Ya, makanya gue bilang tadi, kalau maupun di merger, gue setuju banget. Tapi kalau bisa lebih setuju lagi kalau diambil pemerintah. Gitu. Karena menurut gue, karena ini transportasi, ini ada di jalan, tingkat kematian atau tingkat kecelakaan tinggi sekali di jalan, ya kan? Berarti ada keselamatan yang dipertaruhkan di dalam sini. Menurut gua, kalau tingkat kematiannya tinggi, sudah lebih tepatnya diambil oleh pemerintah. Itu menarik sih. Menurut gua kan gitu. Kita nggak boleh bertaruh di dalam keselamatan orang lain. Itu bener sih. Apalagi soal nyawa ya. Iya, kalau udah berbicara tentang keselamatan nyawa, ini udah harus tanggung jawabnya negara. Karena apa? Karena hidup di Indonesia aja kita diatur oleh negara, ya kan? Masa iya keselamatan orang lain perkirakan lebih jauh kan gitu. Mereka yang daftar ke ojek online maupun taksi online, itu mereka nggak berharap kaya. Yang penting bisa makan. Yang penting bisa makan. Pertanyaannya, yang penting bisa makan ini, apakah diimbangi dengan keselamatan atau jaminan keselamatan? Karena beda. Kalau bisnis to bisnis, pasti akan pemikirannya adalah ekspansi. Betul. Hampir semua mitra teman gua di mobil ya, nggak pernah tuh yang namanya punya kepikiran nanti mobilnya nambah 2, 3, 4, 5, dan 10. Nggak ada cerita. Bayar cicilan aja udah syukur. Apalagi, gue mau modif depan Nggak pakai cerita, bilet nggak gak? cerita. Udah bayar cicilan udah bisa, udah syukur. Anak istri bisa makan udah syukur. Bayar anak sekolah bisa nyekolahin anak tinggi-tinggi itu udah hebat. Jadi sekali lagi pemerintah harus melihat ini juga. Apalagi kalau kebayang ya, pas lagi servis tuh turun mesin, Nah, itu udah. nangis, nggak bisa narik, duit gede keluar. Gue pernah coba mesen ya, bukan mesen sih. Gue dari kawan gue juga sih ceritanya. Akun dia waktu itu motornya rusak. Jadi satu motor 2 akun untuk nganterin food, makanan. Ya. Ya kan? Itu karena apa? Karena temennya motornya rusak, nggak bisa jalan. Apakah ini namanya bermitra? Pemerintah di mana melihat ini kan gitu? Iya, kadang-kadang emang kalau bisnis mitra, apalagi mitranya sama perseorangan, kadang-kadang nggak mau tahu. Iya. Sebenarnya nggak cuma Gojek sama Grab aja sih, kayak misalnya bahkan perusahaan swasta lainnya gitu. Kalau misalnya, let's say perusahaan A pengen minta tolong orang buat nganterin barang nih ke poin B misalnya. Itu mereka juga nggak, kalau misalnya tiba-tiba di jalan, ini case-nya temen gue ya waktu itu. Dia lagi bawa barang, tiba-tiba motornya rusak. Perusahaan tuh angkat tangan terkait kerusakan motor. Iya, dari sisi perusahaan malah ngomel-ngomel. Kayak gitu. Jadi kan nggak ada adilnya sama sekali dan itu Iya, makanya gue bilang kemitraan yang tidak sehat kan kasarnya. iya. Masalahnya ini bermitra bukan satu orang. Betul. Ribuan, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan. Bisa jutaan orang masyarakat Indonesia bertaruh untuk menghidupkan keluarganya melalui taksi online atau ojek online. Oke. Jadi sekali lagi di akhir ini gue nyatain untuk mergernya mungkin nanti Grab mau mengakuisisi GoTo atau Gojek. Mau Gojek yang akuisisi atau Grab yang akuisisi bebas. Boleh, bagus banget biar nggak ada persaingan harga di driver juga. Di sini lebih murah dari satu harga. Tapi yang perlu diingat adalah kesejahteraan juga bagi semuanya, bukan hanya buat driver, tapi buat aplikasi juga memang harus dipikirkan juga. Dari sisi perusahaannya jangan sampai dirugikan atau dipersulit. Tapi jangan lupa pemerintah juga harus ambil adil di dalamnya, karena ini demi masa depan
jauh untuk Indonesia. Iya, apalagi kita kan menuju Indonesia Emas 2045 2045, sorry. Benar ya. Oke. Mungkin dari kita itu dulu kawan-kawan. Yoi. Jangan lupa bagi kalian yang mau nonton video kita yang lain Heeh. untuk di-subscribe dulu. Jangan lupa di Like like juga. dan komen supaya apa? Supaya kita bisa lebih semangat lagi membuat video atau membahas tentang hal-hal yang lain. Tentunya seputar kehidupan yang ada di Indonesia. Iya, kalau misalnya ada ide-ide tulis di komen semua ya. Oke, sekian dari kita. Sampai jumpa lagi dengan kami dari Tidak Sama.